Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terangkum, yang terabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembaran-lembaran suci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Masya Allah, doa yang sebenarnya ini mewakili ungkapan dari sebagian besar daripada umat Islam yang masih memiliki hati nurani. Betapa kita menginginkan nama kita ini akan dikenang oleh orang-orang yang datang setelah kita dengan kenangan dan buah bibir yang baik. Nama kita akan senantiasa disebut oleh orang-orang yang datang setelah kita dalam kurun waktu yang panjang, oleh anak-anak kita, anak-anak cucu kita, bahkan orang-orang setelah kita hingga akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dari Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dia berdoa dengan cara yang seperti itu. Allah kabulkan doa-doanya melalui berbagai macam keadaan yang hari ini kita saksikan, getaran-getarannya bisa kita rasakan hingga hari ini. Betapa nama Ibrahim alaihissalam ini senantiasa Allah abadikan namanya dalam banyak lembaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu kita baca. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan namanya selalu disebut berulang kali oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Namanya berdampingan dengan sangat mesra sekali dengan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita panjatkan doa-doa kita lantunkan kalimat-kalimat baik kita dalam bacaan sholat-sholat kita, dalam tasyahud kita ketika kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang penuh keteladanan. Bahkan dalam berbagai situasi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah tentang keteladanan sosok Ibrahim, perjuangannya, pengorbanannya, keikhlasannya dari menjadi buah bibir umat. Allah Subhanahu wa taala memaksa kepada seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia untuk datang berbondong-bondong ke tempat di mana bumi itu telah menjadi ataupun pernah menjadi saksi sejarah atas ketundukan seorang hamba kepada Robnya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala demikian responsif dan memberikan penghargaan yang demikian tinggi kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ternyata Masya Allah, perpaduan antara niat yang ikhlas, kemudian kesungguhan dalam mengawal sebuah kegiatan, kemudian keberanian untuk melakukan sebuah pengorbanan untuk sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini berbanding lurus dengan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa Ibrahim telah menunjukkan keteladanan yang seperti itu. Keikhlasan, kemudian kesungguhannya dan keberaniannya berkorban untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghasilkan dan berbuah kepada penghargaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian luar biasa. Karenanya janganlah kita berharap bahwa amaliyah yang kita lakukan akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang baik, dengan penghargaan yang besar, manakala tidak disertai dengan nawaitu yang ikhlas,
kemudian kesungguhan dalam menjalankannya, dan keberanian kita untuk totalitas mendukung dan mengawal setiap langkah yang kita lakukan dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berdiri di atas hamparan tanah wakaf seluas 4.780 meter persegi, wakaf dari satu keluarga muhsinin yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga ini dalam usianya, dalam hartanya, dan dalam keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, akan berdiri di atas lokasi ini sebuah bangunan masjid yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan mendirikan satu bangunan di mana saat ini kita lihat konstruksinya sudah dimulai. Di atas konstruksi pondasi ini akan berdiri gedung pondok tahfidz Al-Quran yang ukurannya Masya Allah itu di luar apa yang kita pernah bayangkan. Ya. Kemudian ada beberapa bagian tanah yang lain. Ya. Di beberapa tempat atau bagian tanah yang lain nanti insya Allah akan kita lakukan, akan kita dirikan beberapa unit usaha. Di antaranya peternakan kambing. Alhamdulillah hari ini kita lihat ada berapa ekor kambing sudah kita mulai. Kemudian peternakan ayam joper, kemudian ada pertanian hidroponik, juga ada perikanan insya Allah. Ya. Ini adalah usaha yang sengaja akan kita lakukan. Di samping memang tujuan utamanya akan menjadi bagian dari unit usaha yang akan berorientasi pada profit oriented, yang akan diharapkan profit dari hasil usaha ini akan menopang kegiatan operasional Rumah Setia yang dari hari ke hari semakin besar. Di samping itu tentu saja kita berharap dengan hadirnya tempat-tempat usaha ini akan menjadi wacana bagi pelatihan santri-santri kita kelak ketika mereka sudah selesai pada masa studi mereka. Sehingga dengan begitu diharapkan santri Rumah Setia ketika mereka sudah selesai dari kegiatan aktivitasnya belajar di Pondok Tahfidz Rumah Setia, mereka akan memiliki kualifikasi sebagai seorang hafidhul Quran, kemudian memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni dalam berbagai macam disiplin ilmu yang pernah mereka pelajari. Kemudian juga mereka memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup, ya, kemudian jiwa kemandirian yang cukup, yang itu insya Allah akan menjadikan bekal yang cukup bagi mereka jika kelak kemudian Allah takdirkan mereka hidup pada zamannya, kemudian berkiprah dengan caranya sendiri, dengan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing insya Allah. Rumah Setia sendiri adalah akronim dari Rumah Yatim Senyum Yatim Indonesia. Ya. Betapa Rumah Setia ini dulu awalnya hanyalah sebuah panti asuhan, ya, yang kita awali dengan beberapa orang santri saja, 4 orang santri. Tempatnya pun adalah tempat yang kita bisa menyewa dari penduduk setempat. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan bahwa Rumah Setia itu bisa berkembang sampai sedemikian jauh yang kami tidak pernah menyangka bagaimana mungkin kita bisa bertahan, bahkan bisa berkembang sampai pada titik yang hari ini kita saksikan perkembangannya seperti apa yang kita sampaikan saat ini. Dari sebuah panti asuhan, tempat yang kita tinggali pun adalah berupa rumah sewa. Kemudian santri yang kita bina pun hanyalah 4 orang. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan orang-orang tertarik untuk datang dan ikut bergabung ke Rumah Setia. Kemudian jadilah hari ini Rumah Setia yang awalnya adalah panti asuhan menjadi sebuah pondok pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa kami tidak pernah menyangka semuanya akan bisa berjalan secepat ini. Bahkan ketika kami menerima amanah tanah wakaf yang sudah sampaikan luasannya seperti ini,
Ini adalah merupakan sebuah ukuran yang besar untuk ukuran kami. Ini adalah sebuah luasan yang besar untuk ukuran kami yang usianya baru beberapa tahun saja. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan semuanya ini berada dan diamanahkan kepada kita. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tidak pernah kita bayangkan lagi adalah hari ini kita sedang berencana bagaimana supaya di atas tanah wakaf ini akan kita bangun unit-unit kegiatan ataupun berbagai macam aktivitas yang akan menggelindingkan pola kegiatan Pondok Tahfidz Rumah Setia itu sendiri. Diawali dengan proses pembuatan tembok keliling pagar ini, kemudian pengurukan tanah yang setinggi 120 cm persegi, yang itu dalam kalkulasi kita sudah menghabiskan dana sekitar 450 juta. Ini adalah sebuah angka yang besar. Kemudian disebabkan oleh keterdesakan kita, disebabkan oleh keterbatasan akan tempat-tempat untuk penampungan santri-santri baru yang akan segera datang, yang jumlahnya akan mencapai 150 orang ini. Ya, kita kesulitan tempat. Maka kita memberanikan diri untuk memulai, mau tidak mau tahun ini bangunan untuk pondok pesantren Rumah Setia harus berdiri di atas tanah ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak pernah tahu bagaimana caranya, karena terus terang kami tidak punya apapun harta yang bisa dicadangkan untuk mensuplai atau mensupport berdirinya bangunan ini. Tapi Masya Allah ya, ketika ingat bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita saat ini berjalan, bekerja dan berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta dan pemilik dunia dengan seluruh isinya. Pundi-pundi kekayaan ada dalam genggaman tangannya. Adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan dan mengabulkan harapan setiap hamba-hambanya. Adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan atau menggerakkan hati-hati hamba pilihannya agar supaya dia tergerak hatinya untuk datang ke tempat-tempat yang diinginkannya, untuk mewujudkan impian orang-orang yang sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang butuhnya mereka kepada sesuatu yang itu memang Allah kehendaki hadir di tengah-tengah kita. Dan kita berharap hamba-hamba pilihan itu adalah kita semua, Bapak Ibu semuanya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari bersama kita hadirkan ruang yang nyaman untuk mereka tersenyum, menatap masa depan yang gemilang. Masa depan untuk dirinya, masa depan untuk kejayaan Islam, masa depan untuk izul Islam wal muslimin. Jadikan butir-butir pasir, kerakal ataupun batu-batuan dan semen ini menjadi saksi sejarah kita atas kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya semoga Allah jadikan ini sebagai amal jariah yang akan Allah panjangkan usianya melampaui usia kita, bahkan melalui zaman yang Allah takdirkan atas makhluknya di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.